Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah sallallahu wa sallam wa ala alihi wa sahbihi ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan ketakwaan yang benar, dan janganlah kalian wafat melainkan dalam kondisi Islam, dalam kondisi taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan ucapkanlah tutur kata yang baik. Pasti Allah akan menjadikan perbuatan-perbuatan kalian menjadi sebuah amalan saleh, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Sungguh orang yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, dialah yang mendapatkan kesuksesan besar. Amma ba'd. Para jamaah rahimani Allah wa iyyakum, semoga Allah senantiasa memberikan rahmat-Nya kepada kita semuanya. Di antara kandungan utama dari wahyu yang Allah turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berisi janji dan ancaman. Dan itulah akhirnya menjadi tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memberikan kabar baik, yaitu motivasi kepada mereka yang berjalan di atas petunjuk Allah dan Rasul-Nya, serta memberikan ancaman, warning kepada siapapun yang keluar dari hukum Allah dan Rasul-Nya. Saudaraku sekalian, kalau sudah masuk pertengahan Ramadan, wilayah perkantoran sudah seperti tak tercium aroma Ramadan. Ini sungguh menyedihkan bagi kita, pada saudara-saudara kita yang mengantri di warung-warung di siang bolong. Padahal jelas dia seorang muslim. Hadis Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu bercerita bahwa hari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Bainama ana naim id atani atiyan." Ketika saya tidur, datang dua orang malaikat. Tentu mimpinya Nabi dan Rasul itu adalah wahyu. Ketika saya tidur, datang dua orang malaikat. Kemudian dua malaikat itu memegang bahu saya yang kanan dan yang kiri. Lalu mengajak saya berjalan terus hingga saya tiba di sebuah tebing yang sangat terjal. Lalu keduanya mengatakan, "Is'ad, naiklah kamu wahai Muhammad ke tebing ini." Lalu beliau mengatakan, "Sulit, saya tidak bisa menaikinya." Lalu kedua malaikat itu mengatakan, "Nastahilluhu lak, kami akan bikin mudah untuk dinaiki tebing ini." Saya pun menaiki tebing itu. Ketika saya berada di atas puncaknya, sami'tu uwa, saya mendengar suara-suara raungan, teriakan-teriakan yang begitu kuat. Saya pun bertanya, suara apa itu?
Dua malaikat itu menjawab, uwa'u ahlin nar. Itulah teriakan-teriakan penghuni neraka jahanam. Intolik, intolik, jalan saja, cepat jalan. Aku pun berjalan terus di atas tebing itu. Dan aku melihat banyak sekali orang-orang yang digantung dia. Mereka digantung di atas kakinya. Artinya yang bagian atas itu adalah kakinya. Kemudian kepala dia yang berposisi di bawah mengalir darah yang begitu deras sekali. Karena mulutnya dia robek nyaris menyentuh telinga. Allahu Akbar. Rasulullah SAW bertanya, manhub, siapa mereka ini? Mereka para malaikat menjawab, inilah orang-orang yang berbuka di tengah siang bolong. Ini adalah orang-orang yang buka puasa tapi masih siang. Para ulama mengomentari hadis riwayat Imam Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, dan ini hadis yang valid. Mereka mengatakan ini orang puasa, dia bisa sahur di rumahnya, tapi ketika siang hari tiba-tiba dia makan. Berbuka dia makan di siang hari. Lalu para ulama menjawab, bagaimana dengan mereka yang sengaja tidak berpuasa? Bagaimana dengan mereka yang sengaja tidak berpuasa? Sebagian dari para ulama mengomentari lagi yang kedua, inilah balasan mereka yang tidak berpuasa lebih parah daripada mereka yang zina dan narkoba. Karena suara raungan-raungan tadi adalah raungan mereka yang kerap kali berbuat zina. Berarti lebih parah mereka yang tidak berpuasa ini. Inilah ancaman jemaah. Islam datang dengan janji dan ancaman. Janjinya apa? Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita puasa, kita akan menjadi manusia yang suci, bersih, mulia. Kita tidak puasa, diadab di neraka jahanam dengan cara digantung seperti tadi, jemaah. Ada lagi fenomena yang kedua. Mereka yang berpuasa tapi sudah mulai meninggalkan sholat. Dia nggak sholat, tapi dia puasa. Dalam konteks ini pun hadisnya tajam, lebih tajam dari yang di atas tadi, jemaah. Man hafadha ala hadhihi salawat kana lahu nur wa burhan wa najah yaumal qiyamah. Siapa yang menjaga sholatnya, maka dia akan memiliki cahaya dalam hidupnya, di kuburnya dan di akhirat. Dan sholat dia bukti bahwa dia adalah orang beriman. Dan sholat dia akan menjadi penyelamat bagi dia dari api neraka jahanam. Wa man lam yuhafid 'alaiha, tapi mereka yang tak peduli dengan sholatnya, lam yakun lahu nur, hidupnya gelap gulita, tak ada cahaya sama sekali, tak tahu mana yang hak dan mana yang batil, seperti orang buta memang, dan seperti orang tuli karena tak tahu dan tak mendengar mana yang baik. Wala burhan, gak ada bukti kalau dia itu orang beriman. Mana buktinya kalau Anda beriman? Wala najah, dan dia tidak akan selamat di akhirat nanti dari azab neraka jahanam. Wa yuhsyaru ma'a Fir'aun wa Haman wa Qarun wa Abu Jahal wa Ubay ibnu Khalaf. Nanti di akhirat Allah kumpulkan dia sama Fir'aun dan bala tentaranya.
Allah kumpulkan dia sama Qarun. Allah kumpulkan dia sama Abu Jahal dan Ubay bin Khalaf. Hadis ini pun hadis yang sahih dan valid. Ini ancaman jamaah. Kalau bicara janji, as-salatu nur, salat itu cahaya. Salat itu ibarat orang mandi sehari 5 kali. Apakah tersisa kotoran dari tubuhnya? Tidak, enggak tersisa. Bersih dari semua kotoran. Itulah manusia, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Yang ketiga, banyak orang melupakan hartanya dengan zakatnya dia di bulan ini. Memang zakat gak harus di bulan Ramadan. Tapi ini momen. Tapi mereka melupakan bahwa harta yang Anda terima itu sebetulnya bukan kepintaran dan kecerdasan kreativitas Anda. Allah nitip sama Anda. Apa ancamannya? Di surat At-Taubah Allah mengatakan, Innal ladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddah, mereka yang menimbun-nimbun emas dan perak, hartanya ditimbun tsumma la yunfiqunaha, lalu dia tidak membayar zakatnya, fabashshirhum, kasih kabar baik. Ini bahasa Al-Quran. Kasih kabar baik ya. Apa kabar baiknya? Azab yang pedih. Gimana azabnya? Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Kelak hari itu dia akan dipanggang di atas api neraka jahanam. Fatukwa biha jibahuhum wa zuhuruhum. Lalu Allah setrika punggungnya dan jidatnya disetrika sama Allah. Lalu Allah bilang sama orang kayak gini, hadza ma kanastum li anfusikum. Ini uang yang kamu simpan-simpan. Kamu tak mengeluarkan zakatnya. Saudaraku sekalian, apa janjinya? Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah dari orang-orang yang layak untuk bayar zakatnya. Zakat itu akan mensucikan jiwa. Zakat itu akan membersihkan nilai-nilai haram yang ada dalam hatinya. Wasalli alaihim, doain mereka ya. Saudaraku sekalian, kita mau memilih yang mana? Memilih yang janji atau memilih gerombolan yang dapat ancaman? Fa'tabiru ya ulil albab. Berfikirlah wahai orang-orang yang dikaruniai akal. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Wastaghfiru innahu wal ghafur rahim. Alhamdulillah hamdan tayyiban mubarakan fi. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Ada seorang pedalaman yang disebut dengan istilah Badui datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ada utusan yang datang ke kampung kami. Dia mengatakan bahwa engkau mewajibkan kepada kita sholat 5 waktu. Beliau menjawab, iya. Engkau mewajibkan kepada kita zakat dari harta yang kita miliki. Iya. Engkau mewajibkan kepada kita puasa selama 1 bulan penuh Ramadan. Iya, benar. Saat itu haji belum diwajibkan. Ketika kisah ini muncul. Lalu si Badui dengan sakleknya, dia bilang, kalau gitu saya akan kerjakan ini saja, dan saya tidak mau menambah lebih dari itu. Saya mau sholat 5 waktu tok, sunnah enggak. Zakat aja saya mau keluarin, puasa Ramadan saja.
Ini yang mau saya kerjain. Yang lain enggak. Perintah-perintah lain berarti kan enggak wajib. Ini aja. Rasulullah SAW tersenyum jemaah. Beliau melihat ke arah para sahabat yang lagi duduk di sana. Beliau mengatakan, aflaha in sodak, sambil menunjuk si orang tadi. Dia akan beruntung dan dia akan masuk surga kalau konsekuen. Inilah indahnya Islam. Hanya konsekuen dengan yang sederhana bisa masuk surga. Apalagi kita tambahi dengan yang sunnah-sunnahnya. Mungkin ada yang mengatakan, Ustadz saya ini bukan orang yang bersih, saya kotor. Kita akan menjawab, semua kita ini kotor. Semua manusia dosa. Yang bersih tanpa dosa hanyalah malaikat. Karena malaikat la ya'sunallaha ma amarahum. Malaikat tidak pernah maksiat. Tapi kita maksiat terus jamaah. Tapi ingat, Allah itu berfirman sama kita. Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. La taqnatu min rahmatillah. Wahai hamba-hambaku yang selama ini banyak berbuat dosa. Jangan putus asa ya sama rahmatku. Allahu Akbar. Mereka kita yang berbuat dosa selama ini, kita yang berbuat dosa, tetap Allah menyebut kita dengan panggilan, wahai hamba-hambaku. Kita ini dosa. Dosa terus. Tapi Allah memanggil kita bukan dengan kata, bajingan, tidak. Pendosa, tidak. Allah menyebut kita, ya ibadi, wahai hambaku. Wahai hambaku yang banyak berbuat dosa. Jangan putus asa. Luar biasa kasih sayang Allah ini jamaah. Pertanyaannya, kita mau jadi hamba yang disayang atau mau ikut gerombolannya setan? Mau milih mana kita? Ingat, kemarin saya diceritai sama satu orang duduk, Ustadz, anak saya sakit, hanya sekedar sakit perut. Tapi ternyata 2 hari sebelum Ramadan dia wafat. Sama pula, 2 hari, 3 hari sebelum Ramadan, Ustadz nanti sholatin jenazah ya. Kenapa mas? Ada anak muda umur 25 tahun tadi tiduran terus meninggal Ustadz. Apa yang bisa kita perbuat? Manfaatkah jabatan dan harta yang Anda miliki? Tidak. Kita senang dipanggil in tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Kata Nabi Isa kepada Allah, ya Allah, kalau engkau mengazab orang-orang itu, bukankah mereka hamba-hambamu ya Allah? Jadilah kita semua sebagai hamba-hamba Allah jemaah. Allah sayang sama kita. Sadarlah kita bahwa setan itu musuh utama kita. Dia cari CS untuk masuk neraka bareng-bareng. Minta maaf, fattakhidhuhu aduwa. Jadikan setan itu sebagai musuh yang nyata. Siapa setan itu? Minal jinnati wan nas. Setan itu ada kalangan manusia dan ada kalangan jin. Semoga Allah memberikan keteguhan iman buat kita semuanya. Innallaha wa malaikatahu salluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala rasulinal karim wa barik salawatullahi wa salamuhu alaihi. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم اغفر لنا ولوالدينا
اللهم يا حي يا قيوم اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما واعف عنهما واغفر لهما يا رب العالمين. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم إنا نسألك الجنة. اللهم إنا نسألك الجنة. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نعوذ بك من النار. اللهم إنا نعوذ بك من النار. اللهم إنا نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم أصلح لنا ولاة أمورنا إلى ما فيه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم وفق ولاة أمورنا. اللهم وفقهم إلى الصراط المستقيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.